Salah satunya mata kuliah fotografi yang diajarkan secara berturut-turut dalam 3 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan video kali ini, saya akan membahas tentang fotografi otomotif, yaitu salah satu materi pada mata kuliah fotografi komersial. Apa definisinya? Definisi dari fotografi komersial itu yaitu cabang fotografi yang mengkhususkan diri dalam pemotretan benda-benda yang berhubungan dengan dunia otomotif, kegiatannya, bisnisnya, sampai dengan detail-detail benda yang dihasilkan dunia tersebut. Kemudian, cara-cara yang kita lakukan untuk mendapatkan gambar terbaik pada pemotretan fotografi otomotif, yang pertama yaitu tentukan sudut yang benar. Kebanyakan fotografer profesional menempatkan kamera mereka serendah mungkin, bahkan hampir serendah mobil, untuk menunjukkan gambar mobil yang lebih dramatis. Jadi teman-teman ketika mencoba untuk memotret kendaraan, misalnya mobil, jadi pemotretan yang baik itu adalah kita menempatkan posisi kita low angle untuk menunjukkan kebesaran ataupun kemewahan ataupun keagungan dari mobil yang kita foto. Jadi untuk menunjukkan kesan hebat atau super, itu memang pengambilan gambarnya lebih ke dari bawah ke atas. Kemudian yaitu posisi memotret dari sisi pojok mobil atau biasa disebut 3/4 view juga sangat sering dilakukan. Ini tak hanya memberikan penampilan mobil secara keseluruhan, tapi sudut ini juga akan memamerkan seperti bumper depan, panel samping, hingga atap mobil. Keuntungan lain dari sudut ini adalah terhindar dari refleksi sang fotografer, karena memang ketika kita memotret menggunakan atau pada objek yang berkilau atau glossy, itu memantulkan cahaya, jadi sangat rawan untuk memantulkan bayangan dari fotografernya. Jadi kita sepandai-pandai mungkin untuk melihat di mana sudut-sudut terbaik untuk mengambil gambar tanpa harus mendapatkan refleksi dari fotografer yang sedang mengambil gambar. Kemudian di sini kita juga wajib memperhatikan posisi mobil Anda dengan background. Jadi untuk mendapatkan foto terbaik, background yang ada pada foto itu perlu dan sangat penting diperhatikan. Jangan sampai ada elemen-elemen lain yang tidak masuk kaitannya dengan fotografi otomotif yang kita ambil. Misalnya ada pada pedagang-pedagang yang kurang relevan untuk bergabung pada foto yang kita ambil, ataupun juga ini bisa kadang-kadang ada latar belakang yang mengganggu atau kurang bagus, seperti ada papan jalan atau billboard iklan. Ini juga perlu kita mengatur posisi-posisi pengambilan gambar atau menempatkan posisi mobil yang kita foto itu dengan sedemikian rupa sehingga objek-objek yang ada di belakangnya tidak mengganggu. Kemudian kita juga perlu memperhatikan detail. Ini detail mobil. Ada bagian-bagian yang menarik untuk kita ambil, misalnya dari stang kemudi, dari interior di dalam, ada bagian-bagian yang menunjukkan kesan klasik ataupun sebaliknya mewah dan sebagainya. Itu yang perlu ditunjukkan ketika mengambil detail mobil. Seperti juga ada logo merek mobil, interior, hingga detail kecil seperti knop transmisi yang akan membuat tampilan mobil ataupun foto mobil yang kita ambil itu bisa berbeda dengan produk-produk mobil lainnya. Ya, kemudian di sini ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita jadikan referensi ketika bagaimana mengambil sudut pemotretan yang tepat, yang baik untuk memotret otomotif. Di sini ada seperti ini, ada Vespa, ada mobil VW kotak ya. Kemudian ya, ini memang hanya miniatur. Pada foto ini adalah miniatur-miniatur kendaraan yang ditempatkan di outdoor, dan pengaturan komposisi pengambilan gambarnya yang dilakukan dengan sangat baik, penempatannya dan juga waktu pencahayaan yang tepat ketika mengambil gambar ini. Ya, di sini contoh-contoh yang lain ya, ada banyak
kreativitas yang dapat kita lakukan ketika memotret. Ya, ini juga background yang diambil itu sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat. Misalnya pada foto yang sebelah kiri ini ada mobil VW Kodo yang diambil dari latar belakang yang perkotaan. Kemudian di situ ada laut yang memisahkan, memberikan kesan yang sangat ada kesesuaian antara mobil dengan latarnya. Dan di situ juga ada pengambilan gambarnya memang kebanyakan ini dari bawah, agak low angle. Ya, ini contoh-contoh yang lain juga ada efek-efek cipratan air, ya, dan juga ada refleksi dari lampu kendaraan belakang. Inilah kemampuan dari fotografer untuk menentukan momen atau menentukan waktu yang tepat untuk memotret. Ini juga kalau pemotretan fotografi otomotif ini karena kan berkaitan dengan settingan bagaimana mengatur komposisi maupun mengatur kendaraan yang akan kita foto. Ini lebih leluasa memungkinkan fotografer untuk berkreasi seluas mungkin, karena ini adalah benda yang bisa dikendalikan dan ditempatkan. Berbeda dengan memotret human interest yang hanya memang momen yang dikejar, yang pemanfaatan momen yang tepat untuk mengambil gambar. Namun kalau untuk pemotretan fotografi otomotif yang sifatnya diam ataupun bisa disetting dengan pengaturan kendali dari fotografer, ini memungkinkan kreativitas yang sangat luas untuk dilakukan. Kemudian ini contoh-contoh yang lain, ya, ini meskipun hanya miniatur kendaraan, ya, ini sangat menarik sekali menjadi referensi pada pemotretan otomotif. Ya, ini ada Vespa, contoh-contohnya, ya, ada yang seperti ini juga, ya. Nah, untuk pemotretan pada benda yang sebenarnya, contohnya ini ada mobil Honda yang berwarna merah yang dipotret pada landscape. Jadi gabungan dari kendaraan dan juga latar landscape yang sangat baik, dan menunjukkan detail-detail, menunjukkan full shot dari mobil tersebut, dan juga detail dari kendaraan itu juga kelihatan dengan baik. Ya, di sini juga ini ada referensi yang lain, yang pemotretan dari belakang, dari tampak belakang samping, ya, kelihatan dengan sangat baik. Ya, memang juga pada pemotretan fotografi otomotif ini kendaraan yang difoto ini perlu dicuci dengan baik. Kalau misalnya sifatnya seperti ini, ya, seperti mobil perkotaan, ya, itu perlu dicuci dengan baik, dengan mengkilap, sehingga memberikan kesan bersih, memberikan kesan baru, dan ketertarikan dari calon konsumen yang akan tertarik untuk membeli. Nah, berbeda halnya dengan kendaraan yang sifatnya off-road atau kendaraan yang pegunungan, memang sudah sejalan dengan konsep petualang. Ya, dengan konsep petualang, ya, jadi situ kalau ada lumpur-lumpurnya ataupun tanah dari tempat di mana mobil itu bergerak, ya, memang sudah sejalan dengan karakter mobil yang ingin dipromosikan atau yang dipotret. Ya, ini contohnya mobil double cabin yang berpetualang di medan off-road. Ada juga ini sampai ke sungai-sungai, ke pegunungan, ya, sampai juga ada ditunjukkan bagaimana ketangguhan dari kendaraan tersebut yang ditunjukkan dengan kemampuannya untuk masuk ke hutan atau menjelajah ke pegunungan dan sebagainya. Itu juga menjadi konsep atau daya tarik atau konsep yang ditawarkan fotografer untuk mengiklankan dari produk mobil ini. Ya, ini interior dalamnya juga perlu ditunjukkan untuk menunjukkan kepada calon konsumen bahwa seperti inilah fitur-fitur dan fasilitas yang ditawarkan pada mobil ini. Ya, ini ada contoh lain pada mobil klasik seperti ini. Ya, kebersihan atau kinclongnya, ya, kalau mobil klasik harus
dicuci dengan baik, dilap dengan dia, pokoknya meskipun ini mobil klasik tapi kebaruan dari dan karakternya kelihatan bahwa mobil ini dirawat dengan sangat baik. Ya, ini bagian depannya seperti ini, bagian dalam. Kemudian juga ini ada permainan gelap terang, misalnya kita memotret indoor namun menggunakan cahaya dari luar yang seperti ini juga menunjukkan kesan dramatis, sehingga mobil yang difoto ini bisa terlihat mewah, meskipun mobil klasik tapi bisa kelihatan kesan mewahnya itu dapat dengan misalnya ini di suatu gudang atau suatu tempat yang menunjukkan kontras antara warna merah dari kendaraan tersebut kelihatan dengan sangat menonjol dengan dominasi warna hitam gelap terang di situ. Ya, ini detail dari depannya. Nah, pemotretan seperti ini sangat dekat dengan ada refleksi, ini perlu hati-hati fotografernya jangan sampai masuk frame juga ada refleksi bayangan dari yang fotografernya pada mobil. Ya, ini contoh lain mobil travel, mobil petualang ya, mobil off-road. Nah, ini juga memang dominasi pengambilan gambar untuk kendaraan-kendaraan untuk menunjukkan kehebatannya, kemegahannya, superiornya, itu memang pengambilan gambar dari bawah, seperti contohnya foto ini juga seperti itu. Ya, ini juga ada juga mobil Toyota dari Toyota Rush, pengambilan gambar pada waktu menjelang malam yang masih kelihatan langitnya, ataupun pemotretan ini bisa saja menggunakan konsep slow speed yang mengambil foto malam hari yang dengan kecepatan rendah namun bisa mengambil detail-detail dari langit pada malam hari. Ya, ini juga ada seperti ini ya, dari warna emas dari mobil dengan latar hitam ya, menunjukkan mobil ini sangat elegan kelihatan. Nah, ini juga ada penggabungan antara teknik pengambilan gambar misalnya pada ini dan maupun editing ya pada post produksi, meskipun ini dengan tambahan sentuhan editing, namun teknik seperti ini misalnya dengan kecepatan menunjukkan mobil ini berjalan atau bergerak dengan kecepatan tinggi, kelihatan ini bisa saja diambil dengan menggunakan teknik panning atau mengikuti pergerakan dari mobil namun pengaturan dengan kecepatan rendah. Hal seperti ini sangat perlu direncanakan dengan matang, sehingga dari segi latar yang ditangkap itu sudah terencana dengan baik, dan juga bagaimana pemilihan komposisi hingga warna dari mobil yang ingin difoto itu sudah direncanakan di awal. Ya, ini juga ada referensi lain ya, menggunakan teknik panning juga, mobilnya berwarna putih. Ya, nah untuk fotografi otomotif ya, tujuannya adalah digunakan untuk katalog atau iklan. Ini adalah contoh-contoh hasil dari pemotretan kemudian dijadikan brosur atau leaflet ataupun dijadikan baliho, dicetak besar dan desainnya seperti ini. Ini contoh-contoh yang bisa dijadikan referensi. Ada mobil Honda Fit Hybrid, ini juga ada New Jazz seperti ini ya. Ya, memang kebanyakan kalau kita lihat pengambilannya gambarnya dari bawah ke atas. Ya, ini juga ada seperti ini ya. Nah, ini iklan fotografi otomotif di zaman dulu, tahun-tahun 80-an 90-an ya, 80-an 90-an yang seperti ini, yang bisa kita bedakan bagaimana perkembangan desain dari tahun 20-30 tahun yang lalu seperti ini, dan sekarang itu karena sudah olah digital ya. Ini juga foto jadul, ini pilihan motor keren, pilihan si abang. Ini adalah kendaraan-kendaraan andalan di masa lalu yang sangat top dan menjadi favorit bagi semua. Dari setiap masa ke masa itu punya tren apa yang sedang berkembang pada saat itu, namun untuk pada saat sekarang ini lagi yang akan terus mengalami perkembangan, maupun kadang-kadang juga gaya-gaya masa lalu itu kemudian diangkat kembali pada masa kini dengan gaya yang terbaru seperti itu. Ini contoh yang iklan-iklan era awal 2000-an
Ini juga, ini iklan kendaraan terbaru tahun 2020 seperti ini desainnya. Karena kemampuan untuk mengolah digital gambar itu sudah semakin tanpa batas, kreativitas tanpa batas yang sudah sangat maju sekali. Kreativitas semakin banyak juga referensi yang bisa kita kerjakan, tutorial-tutorial ya seperti ini, hasil-hasil dari desainer grafis yang membuat iklan kendaraan motor ya. Ini juga ada referensi Yamaha ya. Ini ada pemotretan kendaraan yang dimasukkan di studio ya seperti ini ya, dengan teknik high key fotografi. Nah, ini juga menunjukkan berbagai macam sudut-sudut pengambilan gambar yang dilakukan dan juga gabungan dengan olahan digital sehingga bisa menunjukkan dari berbagai sisi, dari berbagai tampak kanan, kiri, depan, belakang, dan juga menunjukkan detail dari kendaraan. Ya, ini Honda PCX. Ya, ini tampak detailnya. Ya, ini juga bagian yang lain ketika ini difoto di outdoor seperti ini, dengan tentunya perencanaan latar atau tempat yang sudah direncanakan yang senadah dengan objek yang difoto. Nah, ini ada contoh yang lain juga seperti ini ya, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu kira-kira gambaran bagaimana eksplorasi pemotretan pada fotografi otomotif. Ya, bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah fotografi komersial, silakan melanjutkan tugasnya dalam mengerjakan fotografi otomotif, dan juga bisa mencari berbagai referensi yang mungkin saja kita lakukan untuk memaksimalkan hasil karya tugas fotografi otomotif. Ya. Ini berbagai referensi itu tentunya sudah sangat mendukung untuk kita mencari inspirasi dalam mengerjakan karya fotografi otomotif ini. Ya, semoga teman-teman semua bisa termotivasi dengan baik dalam berkarya fotografi otomotif. Terima kasih telah menonton. Salam aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori fotografi secara teknis yaitu perpaduan dari 3 elemen exposure. Jadi membuat video itu tidaklah mudah seperti apa yang kita bayangkan. Seperti kita menonton, dengan mudahnya kita menonton video baik di YouTube ataupun di televisi, ternyata cara pembuatannya sangatlah tidak mudah.